Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat belajar? Oke, jawabannya jangan bergurau ya. Kalian ini ya dengarkan, harus bersyukur hidup pada era sekarang, tidak seperti zaman dulu. Di zaman penjajahan semuanya terbatas, fasilitas belajarnya, fasilitas lainnya. Sekarang kalian mau apa saja ada. Papan tulis kita putih dulu Pak Firman, papan tulisnya nggak apa adanya. Dulu Pak Firman tuh duduk dempet-dempetan dulu, itu dulu. Sekarang kalian mau pengetahuan apa saja bisa memanfaatkan gadget Android HP. Mau informasi nah ya Arif, apa pengetahuan kalian bisa diperoleh dari mana saja? Dari buku, dari guru, dari HP bisa. Nah, makanya jangan salah menggunakan HP. Gunakan HP Android gadget untuk keperluan yang positif, untuk mencari ilmu. Paham? Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Yang akan kita bahas, yang akan kita kupas, yang akan kita pelajari hakikat Pancasila itu sendiri, bagaimana pengamalannya, filsafat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Makna dari jumlah sayap, ekornya itu ada artinya semua, mengandung nilai kemerdekaan. Nah, kalian harus bersyukur hidup pada zaman sekarang, hasil perjuangan para pemimpin terdahulu kita. Kita belajar Pancasila hari ini sebagai bentuk semangat dalam rangka memperkokoh, memperteguh jati diri bangsa, jati diri bangsa, kepribadiannya Pancasila. Siap belajar dengan serius? Oke, baik. Nah, sebelum belajar, coba hafal tidak lagu Garuda Pancasila? Siap? Mari kita nyanyikan bareng-bareng dengan penuh semangat. Jangan nabung-nabung meja, jangan membunyikan lain, kecuali mulut, dan menghayati setiap bait dan syairnya, karena mengandung nilai makna perjuangan bangsa, memperkokoh jati diri Pancasila. Siap? Mari nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, setia membantu dukung Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiga yang satu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Siap? Pancasila hafal tidak? Ketika Pak Firman mengangkat angka 1 berarti bunyi ya. Siap ya? Tanpa diiringi, tanpa dibantu kata-kata dari Pak Firman. Siap? Siap. Pancasila. Ulangi. Pancasila. Yang kompak. Pancasila. Bunyi dulu, Pancasila dulu. Pancasila.
pagi sudah hafal lagu Garuda Pancasila, ya, sudah hafal teks Pancasila, ya. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah pengamalannya, mengamalkan perilaku sesuai sila-sila ke 1 sampai ke 5. Nah, kalian kan kalau di rukun Islam ada 5 ya, sudah diamalkan semua. 1 sholat sudah, 1 syahadat ya, sudah. 2 sholat sudah menjalankan. 3 apa? Puasa ya. Zakat. Terus apa lagi? Puasa. Terus yang 5 zakat fitrah kalau kalian ya. Zakat fitrah semua sudah diamalkan. Begitupun dengan Pancasila sebagai ideologi, sebagai jati diri, sebagai kepribadian bangsa harus diamalkan. Sila ke-1 mengamalkannya sikapnya seperti apa, Pak Delia? Sila kedua lupi mengamalkan tuh, melaksanakan dengan perilaku tindakan. Sikapnya seperti apa? Nanti ada tugas lembar kerja yang harus dikerjakan per kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berarti kelompok 1 sila ke 1, kelompok 2 sila ke, kelompok 3 sila ke 3, kelompok 4 sila ke. Nah ini kelompok 5 ya, berdua nih. Sila ke-5 amalkan. Oke, siap? Nah, sekarang siapkan buku tulisnya sebagai pengantar pelajaran hari ini. Buku tulisnya, buku tulis ya. Siapkan buku tulisnya. Pak Dira, siapkan. Bersyukurlah dipercaya Pak Firman menjadi anak-anak yang terbaik, ya. Bersyukurlah menjadi anak-anak yang bisa dipercaya. Kalian harus bersyukur. Siapkan. Sudah bukunya siap? Nah, yang perlu dicatat di sini ya. Perlu dicatat, silakan siapkan. Sampai sebagai pengantar pelajaran hari ini. Sebagai pengantar pelajaran hari ini. Garuda Pancasila, silakan tulis. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila dalam tubuhnya, Garuda Pancasila dalam tubuhnya Garuda Pancasila dalam tubuhnya mengandung nilai Garuda Pancasila di dalam tubuhnya mengandung nilai Garuda Pancasila. Di dalam tubuhnya mengandung nilai semangat hari kemerdekaan.
semangat hari kemerdekaan. Di dalam tubuhnya Garuda Pancasila mengandung nilai semangat hari kemerdekaan. Karena setiap bagian tubuhnya memiliki arti yang berkaitan dengan hari lahir kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang pertama, sayap pada burung Garuda berjumlah 17. Ekor yang di atas tuh, yang di bawah Bhinneka Tunggal Ika, ekor sayap berjumlah 8. Nah, pangkal ekor itu yang di bawah lambang-lambang tuh, di bawah lambang-lambang dan di atas tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu berjumlah 19. Nah. 19 bulu. Ekor saya berjumlah 8 bulu.
17 bulu. Berikutnya ada lagi yang di leher, di bawah kepala, di atas simbol-simbol berjumlah 45. Pangkal leher, pangkal leher, pangkal leher 45 bulu. Pangkal leher itu berjumlah 45 bulu. Coba renungkan, pahami jumlah-jumlah tersebut. Berkaitan tidak dengan hari kemerdekaan kita? Ayo, ada hubungannya tidak? 17 tanggalnya, 8 itu bulannya. Coba hafal tidak bulan dalam 1 tahun? Cok, 1 bareng-bareng. 1 Januari, 2 Februari, 3 Maret, 4 5 Mei, 6 Juni, 7 8 9 10 11 12. Nah, 8 itu bulan apa? Agustus. 17 tanggalnya, 8 bulannya, 19 tahun awalnya. Dan pangkal leher 45, 19 45. Nah, itulah kenapa burung Garuda memiliki arti semangat kemerdekaan. Semangat kemerdekaan yang perlu kalian lestarikan dan perlu kalian terapkan nilai-nilai Pancasilanya. Paham? Nah, oke. Sudah nulis semua kan? Sudah belajar? Coba perhatikan baik-baik lambang-lambang yang ada di burung Garuda. Nanti sebelum Pak Firman tunjukkan kartu-kartu yang Pak Firman siapkan. Daripada kalian main kartu yang tidak benar, jajan di luar, lebih baik main kartu bersama Pak Guru, Pak Firman di sini. Bermain kartu tentang lambang-lambang Garuda Pancasila. Kelihatan jelas tidak Garuda Pancasila di atas? Di tengah-tengah presiden kita tercinta dan Bapak Wakil Presiden kita tercinta. Presiden kita tercinta. Coba perhatikan gambar rantai itu lambang sila berapa? Siapa yang tahu? Apalan? Berdirilah. Berdiri. 2. Berdiri ya. Yang bisa jawab berdiri. Lambang padi dan kapas sila berapa? Oh, bagus, Bayu. 5. Lambang perempuan nih harus produktif. Nah, perempuan itu ada pahlawan. Perempuan semangat perjuangan. Siapa? Pahlawan perempuan. Ibu Kartini. Siapa lagi? Cut Nyadin ya. So, perempuan juga harus bisa, harus pintar. Lambang bintang silang berapa? Berdiri, kami berdiri jawabnya. Aulia, berdiri. Lambang pohon beringin silang berapa? 3. Iya. Tidak boleh. Mau kemana?
Sudah paham? Nah, ketika Pak, oke, sudah siap? Nah, sebelumnya mari kita flashback. Flashback itu kita ke belakang. Kita mengenal kembali. Itu ya. Perhatikan baik-baik. Mau tahu sejarah singkat Pancasila? Perhatikan ya. Perhatikan di video. Simak baik-baik. Pancasila, simbol logo bangsa kita. Sejarahnya. Sejarah lahirnya Pancasila. Perhatikan ya. Waktu itu sesudah proklamasi dikumandangkan, para pemimpin kita berpikir bagaimana kepribadian bangsa kita, merumuskan bagaimana jati diri bangsa kita. Mengingat para pejuang kita, para pahlawan kita dari semua pulau, maka para pemimpin pun merumuskan Pancasila itu agar merangkul semua pihak demi terwujudnya persatuan Indonesia. Nah, akhirnya ya para pemimpin kita memutuskan Pancasila sebagai jati diri Adrin, sebagai jati diri dan kepribadian bangsa kita. Jati diri dan kepribadian bangsa kita. Jati diri dan kepribadian bangsa kita. Kenapa? Pahlawan kita bukan hanya dari Jawa. Siapa yang tahu pahlawan Sultan Hasanuddin? Tahu kan? Nah, itu dari Makassar. Imam Bonjol dari Sumatera. Cut Nyak dari Aceh. Nah, dari berbagai daerah. Pancasila dirumuskan untuk menghargai, menghormati para pejuang-pejuang terdahulu. Makanya diwujudkanlah lahirnya Pancasila. Dalam sila ketiga itu kan persatuan Indonesia. Semangat perjuangannya para pemuda dulu. Ada sumpah pemuda dulu. Ada sumpah pemuda. Ya, ada sumpah pemuda. Ini para pemimpin kita ini sedang rapat. Ini Presiden Bung Karno. Setelah hasil rapat pada waktu itu merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai jati diri dan kepribadian bangsa. Tuh. Ya. Lihat nih. Perhatikan. Bacakan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Perhatikan baik-baik. Adrin. Para pemimpin kita, Soekarno, Muhammad Yamin, Anamis, Agus Salim, Wahid Hasyim. Mereka berapat ya,
merumuskan kira-kira nih apa nih yang cocok dengan jati diri bangsa kita. Memutuskan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Perhatikan baik-baik. Jangan ngobrol ya, lihat nih, lihat. Perhatikan, perhatikan, perhatikan videonya. Perhatikan videonya. Simak baik-baik. Melalui proses sidang ya. Para pemimpin-pemimpin kita ini grupnya punya gagasan masing-masing. Sampai akhirnya gagasan tersebut dirembuk, digabung. Paham? Sudah jelas? 1 Juni sebagai hari apa? Ayo, 1 Juni sebagai hari apa? Hari lahir Pancasila. Nah di sini ya, setelah Pak Firman kenapa mengajak kalian untuk mengenang kembali para pemimpin-pemimpin kita supaya tertanam pada diri kalian betapa besar jasa mereka. Ya, tidak. Betapa besar para pemimpin-pemimpin ini terhadap bangsa ini sampai merumuskan jati diri bangsa untuk merangkul, untuk mewujudkan negara Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, sentosa, dan bisa bermanfaat bagi semua. Dirasakan dari Aceh sampai mana tuh ujung timur, Papua. Nah, itu yang paling pokok. Pancasila itu bertujuan untuk menyatukan semangat kemerdekaan para pendahulu kita. Karena pahlawan-pahlawan kita tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Tadi Pak Bina sebutkan ada Cut Nyadin dari Aceh, Imam Bondol ya, dari Sumatera, Pangeran Diponegoro dari Jawa, banyak dari Jawa. Terus Hasanuddin dari Makassar, ya banyak. Nah, masih banyak lagi dari pulau-pulau lain. Nah, hari ini kalian menikmati perjuangan mereka. Menikmati. Kalian bisa duduk belajar di tempat yang enak. Paham? Bisa belajar di duduk tempat yang enak. Itu berkat perjuangan mereka. Berkat semangat mereka mewujudkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar sampai sekarang. Jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 270 juta.
Bayangkan. Kalau di Eropa sudah berapa negara itu? Ya. Nah, kita kembali lagi ke pelajaran kita hari ini. Nah, coba perhatikan. Di bawah Garuda Pancasila itu ada tulisan apa, Adri? Ayo, bareng-bareng bunyinya. Baca bareng-bareng. Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetap satu berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda adat istiadat, tetapi mereka dulu para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan ini mau bergabung, mau menyatu seluruh Nusantara mewujudkan Indonesia merdeka. Nah, dari hal tersebut akhirnya pemimpin-pemimpin kita kemarin tadi yang Pak Bino sebutkan, Muhammad Yamin, Marami, Abdul Salim, Presiden Soekarno merumuskan Pancasila itu sebagai perwakilan dari para pendahulu kita, pahlawan kita. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengamalkan sila tersebut. Masih hafal logo-logonya? Bayu hafal? Dika hafal? Fadila, Angga, Alim, Alam, Deris, Arif, Fadil, Nabil, Zaki, Alvin, Alam. Kalian ini calon penerus bangsa ini, calon penerus yang akan menjaga, memperkokoh jati diri bangsa. Harus hafal Garuda Pancasila beserta logo-logo sila tersebut. Kita ulangi. Ajrin, sila keberapa? Bintang itu. Ayo, berapa? Sebutkan. Sebutkan silanya. Si bintang itu sila keberapa? Bunyinya apa sila ke-1? Ketuhanan Yang Maha Esa. Nabil, pohon beringin sila berapa? Ayo. Berapa Nabil? Pohon beringin sila berapa? Ketiga. Bunyinya apa bayang sila 3? Iya, pinter. Alan, rantai. Ayo. Rantai itu apa? Sila berapa? Kedua. Bunyinya apa? Oke. Deris, padu dan kapas. Bunyinya? Dia pinter. Tepuk tangan semua. Ini yang Pak Firman harapkan. Bukan hanya hafal gambarnya, logonya, tapi juga bunyi sila-silanya. Dan tentunya akhirnya mengamalkan sila tersebut. Saya ulangi, nih kartunya Pak Firman sudah siapkan. Aku gambar-gambar logo Garuda Pancasila dari sila ke-1, sila ke-2. Elin siap. Sila keberapa? 4. Bunyinya mantap sekali. Bayu, sila ke bunyinya mantap sekali. Nurabibah, sila ke-5, bunyinya mantap sekali. Hafal semua. Oke. Zahira, Putri, sila keberapa ini? Bunyinya
ketuhanan yang Maha Esa. Oke, siap ya? Nah, ini sebagai simulasi kalian dalam apa? Dalam menghayati, mengamalkan, mengingat kembali, menghafal. Nah, dari bunyi-bunyi tersebut, sila-sila tersebut, yang Papi menginginkan itu mengamalkannya dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Siap? Siap? Mengamalkannya sila ke-1 sampai ke-5. Oke. Kita ulangi. Bayu, maju ya. Maju ya. Maju. 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 Coba laki-laki dan perempuan yang kompak. Ketika Bayu menunjukkan ini, kalian bunyikan silanya. 1. Wah, berarti ketuhanan yang Maha Esa. Ketika ini bilang apa? Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap Bayu? Siap? Bermain kartu? Ayo, Bayu siap ya? Nih, semua bareng-bareng bunyi ya. Siap Bayu? Di sini Bayu, di tengah. Di tengah. Di sini. Siap. Ayo. Nah, udah. Bob di sini. Angkat yang tinggi ya. Ayo siap bunyi semua ya. Siap bunyi semua. Yang kompak nih. Yang tidak kompak nanti ke depan sendiri. Ucapkan sendiri. Siap Bayu? Bayu lebih bagus di tengah. Di sini. Biar enak. Ayo, oke? Ayo. Yang tinggi. Siap ya? Ayo bareng-bareng. Kalau tidak berbunyi nanti Padil. Ya, kalau tidak berbunyi maju ke depan. Siap Ayo? Ayo mulai. Kembali. Sila berapa? Nah, yang masa kompak depan juga. Tidak ada yang bunyi. Ayo, Bayu. Yang lagi. Nah, bagus. Yang keras. Bagus. Ini lagi Bayu. Nah, oke, baik. Tetapi ya tidak cukup menghafalnya. Pak Firman ingin kalian dengarkan. Alvin, Alan, tadi kan Ajrin, Habibah, Putri, Laura, Silvi, Zahira, tadi Pak Firman ya, yang diinginkan adalah Alif, yang diinginkan adalah mengamalkannya. Coba renungkan, tangannya sedekap di meja, mulutnya ditutup. Tangan sedekap di meja, mulutnya ditutup. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara kita itu mengakui warganya beragama. Nah, ada negara mengakui kalian sebagai warga negara walaupun berbeda agama harus menghormati, menghargai mereka yang sedang beribadah. Ya, paham? Nah, itu mengamalkannya. Itu sila ke-1. Tidak boleh menghina agama lain, menghormati. Yang paling penting menghormatinya. Nah, menjaga lingkungan walaupun berbeda, ya. Membantu masyarakat yang lain yang berbeda agama, itu termasuk ya. Nanti Pak Firman bagikan kertas, silakan tulis sesuai kelompok. Pak Firman nih mau bikin kelompok dulu. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 berarti sila 1. Tuliskan
sila ke-1 perilaku di lingkungannya. Sila ke-1 saja. Tuliskan di sini. Nih, di sini, tuliskan di sini. Ya. Tuliskan di sini. Sila ke-1 saja. Ya, di sini. Nah, nanti tugasnya maju, ditulis. Sok rundingkan. Diskusi. Arif, Deris, Alam. Sila kedua. Jangan di luar. Sila kedua, tuliskan diskusi dengan teman sikap dan perilaku apa yang harus ditunjukkan di lingkungan kalian. Nah, ayo sila ketiga, sikap dan perilaku apa yang mencerminkan perilaku sila ketiga. Nih, sila keempat, kelompok 4. Ini kelompok 4, sila keempat. Ini sila kelima. Silakan Zahira tulis sikap dan perilaku sila kelima. Sila kelima saja. Di buku boleh, di buku tulis. Diskusi. Ya. Nah, ya. Tulis di buku. Nanti maju. Tulis di buku masing-masing. Nanti salah satu orang maju. Bentuk sikapnya apa? Coba tulis. Ayo. Ini sikap dan perilaku sila ke-1 saja. Deris di buku ya. Silakan diskusi bentuk perilaku dan sikapnya. Sila kedua saja. Bayu, sila keberapa Bayu? Ketiga. Sikap dan perilaku sila ketiga saja. Tulisnya. Sila keempat saja sikap dan perilakunya. Nanti siapa yang maju ketua ya? Nah, ini hasil diskusi ya, Sila kelima. Ya. Nanti maju ditulis di Zahira ya. Siapa ketuanya? Cok silakan. Bentuk sikap seperti apa yang akan kalian lakukan dalam mencerminkan perilaku sila kelima. Silakan. Dikasih waktu sampai 10 menit diskusi. Aulia, Ellen, silakan diskusi dengan teman yang lain. Sila kelima, keempat ya, sila keempat ya. Kerjakan, silakan diskusi dengan teman. Silakan rumuskan sikap perilaku sila ke-1 sampai sila kelima. Ini sila ke-1 saja, ini sila kedua saja. Para pemimpin kita dulu juga merumuskan Pancasila dengan cara musyawarah. Nah, kalian harus mencontoh seperti mereka, seperti Marami, Abu Salim, nah, Bung Karno. Mereka itu penggagas Pancasila. Silakan kalian implementasikan, wujudkan dalam tingkah laku. Sila kelima itu seperti apa tingkah lakunya? Sila keempat itu tingkah lakunya seperti apa? Sila ketiga itu tingkah laku dan sikapnya seperti apa? Sila ke-1 itu seperti apa? Sila kedua juga seperti apa? Silakan. Nah, silakan. Kenapa ya?
Silakan diskusi 10 menit. Bayangkan kalian 10 menit. Para pemimpin kita itu berhari-hari merumuskan menudingkan Pancasila. Kalian tinggal bagaimana mengamalkannya. Para pemimpin pahlawan kita terdahulu berjuang merumuskan Pancasila. Nanti. Ayo Alvin, diskusi dalam rumah. Silakan. Nah, ayo. Ya tapi di bawah buku tulisnya ya. Yang perlu itu buku tulis. Kertas ini sebagai pemandu diskusi. Kalian kan sila berapa? 3. Nah, buku tulisnya yang dibawa ke depan. Bacakan perilakunya, hasil diskusi kalian. Hasil diskusi. Ya. Itu sebagai panduan, itu soalnya. Sebagai panduan kalian. Putri rumuskan. Ya, rumuskan. Nanti rumuskan hasil perjuangan kalian dalam berdiskusi. Para pemimpin bangsa ini berjuang merumuskan Pancasila untuk kehidupan kalian. Untuk kehidupan kalian agar harmoni, sejahtera, makmur, ya. Berbeda-beda tetap satu tujuan. Berbeda-beda. Rumuskan. Seperti pemimpin kalian merumuskan Pancasila. Rumuskan sikap dan perilakunya. Rumuskan sikap dan perilakunya.
Rumuskan sikap dan perilakunya. Yang maju ke depan buku tulis di bawah ya, bacakan. Ya. Nah ini kan ini sila Jahira. Ini kan sila keberapa? Kelima. Nanti maju bacakan perilaku dan sikap sila kelima ke depan. Semua maju satu-satu. Dimulai sila ke satu nanti. Ketuanya atau maju bareng-bareng satu-satu membacanya. Ya udah ketuanya. Oke. Yang keras bacanya. Jangan lempar. Adik sudah selesai berdiskusi. Kelompok mana yang sudah selesai berdiskusi merumuskan sikap dan perilaku? Kelompok mana? Sila satu. Den sudah, sila kedua. Bayu sudah, sila ketiga. Oke. Angga keluar. Nah, ayo. Sudah selesai semua merumuskan sikap dan perilaku. Buku tulis dibaca ke depan. Awas bacanya yang keras ya. Kelompok satu siapa yang maju? Sekarang di sini nih. Beres yang tepat dia. Beres Pak Lala mari siapa? Jangan saling tunjuk. Pemimpin gaul kita maju dulu. Sudah selesai? Kalian, ini Pak Pin sama serak nih. Tapi walaupun serak ya Pak Firman ini punya semangat dan keinginan yang besar. Bagi kalian kan? Berdua boleh sendiri lebih bagus. Atau bareng-bareng lebih bagus. Sudah siap belum untuk menyampaikan hasil gagasan, urusan, sikap dan perilaku sila-sila yang terkandung dalam Garuda Pancasila? Hasil pemikiran kalian sudah siap? Oke. Siapa yang mau maju? Sila ke-1. Alah yang maju lah. Ayo, maju. Oke, siap? Maju. Tinggal bacakan hasil rumusan tadi. Sikap dan perilaku di sini ya, di sini. Ini dulu bacakannya ya. Ya, oke. Siap di depan. Sini. Nah, di sini. Dulu Bung Karno, Maramis, Abu Salim, Bung Hatta, dan tokoh-tokoh yang lain dengarkan Nabil ya, buku tulis yang dicatat. Buku tulis. Hei, dengarkan Pak
Hadir, Ajrin, B. Renungkan, E. Bayu, dengarkan. Ajrin, hadir. Dulu Bung Karno, Abu Sayyid, dan pemimpin lainnya. Deris, dulu Bung Karno dan pemimpin lainnya maju ke depan untuk menyampaikan gagasan, ya Hadir. Sekarang Alan mau menyampaikan gagasan tentang sikap dan perilaku. Ayo bacakan hasil diskusinya. Ya, sila ke 1. Oke. Ayo bacakan. Ya, oke. Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1, tepuk tangan. Duduk Alan. Ya. Dari hasil gagasan diskusi kelompok 1 sila ke-1 pada intinya sebagai warga negara harus saling menghormati dengan agama lain. Meskipun mereka sedang beribadah, kita harus menghargainya, tidak mengganggunya, tidak menghinanya. Pada intinya kita harus menjunjung tinggi toleransi. Ya. Sekarang sila 2. Ayo maju. Di sini. Perhatikan. Alan mau menyampaikan hasil ide dan gagasannya. Perhatikan ke depan, baca ayo. Ya. Ya. Oke, bagus. Nah, Ajrin Naura Putri, dengarkan. Tadi Alan menyampaikan hasil. Alan menyampaikan hasil ide gagasannya bahwa kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Beda pendapat, beda apa, walaupun beda dari segi sosial harus saling menghormati, tidak menghina. Harus memposisikan diri sama. Kemanusiaan ada dan ada. Sekarang Bayu. Arif. Dika. Siap. Di sini. Ya. Bacakan yang keras. Seperti membacakan dari siswa. Yang keras. Oke, siap ya. Dengarkan apa yang disampaikan Bayu. Dengarkan. Gotong royong, tolong menolong, ya. Nah, bersama-sama menjaga nama baik lingkungan. Intinya gotong royong
satu. Nah, tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat. Tepuk tangan buat bayi semuanya. Ayo perempuan dua kelompok lagi. Sila keempat. Ayo sini Aulia coba. Calon pemimpin. Perempuan yang maju ke depan merupakan calon pemimpin. Adri. Ayo. Maju Aulia. Calon pemimpin di sini. Nah, udah baca aja. Dengarkan baik-baik. Nah, intinya sih segala sesuatu bermusyawarah. Ya, tepuk tangan. Tadi kelompok 4, sila keempat. Segala sesuatu itu harus diputuskan secara gotong royong. Dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Ya. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, oke. Siap. Silakan kelompok terakhir Zahira. Ayo kelompok terakhir Zahira maju ke depan. Kelompok terakhir Zahira ke depan. Ayo. Sudah baca belum? Bacakan. Putri Silvi dengarkan. Ya. Lanjutin. Sudah? Oke. Nah, doakan. Terima kasih sudah ini. Kalian sudah merumuskan. Sini kumpulkan hasil rumusannya. Kumpulkan hasil rumusannya. Ya. Oke, baik. Silakan ambil. Silakan. Sudah, dengarkan ya. Untuk mengakhiri pelajaran ini, dengarkan. Mari kita duduk yang rapi. Cakep. Habis ini silakan kalian istirahat. Bagaimana berperilaku di lingkungan sesuai pengamalan Pancasila. Mari kita akhiri. Tangan sudah dulu. Renungkan. Bayu. Tangan sudah kap, mulut ditutup. Ayo, tangan sudah kap, silakan masukkan bukunya dulu. Mari kita renungkan bareng-bareng. Mari kita renungkan bareng-bareng. Siap?
setelah kalian Bayu, setelah Naura, tangan sedekap mulut gitu, tangan sedekap mulut gitu. Dari hasil rumusan kelompok ya, Pak Firman menyimpulkan dari kelompok masing-masing nih rumusan-rumusan calon pemimpin seperti zaman dulu Bung Karno, Marangis, Agus Salim dan rekan-rekan lainnya merumuskan Pancasila. Nah, kalian merumuskan sikap dan perilakunya. Nah, dari kelompok 1 sudah menyampaikan bahwa sebagai bentuk perilaku dan pengamalannya, sila ke-1 itu bentuk perilakunya adalah menghormati agama lain, menghindari perilaku mencela agama lain, membantu masyarakat yang berbeda keyakinan, menghindari sikap sentimen di lingkungan masyarakat. Itu kelompok 1. Kelompok 2, sila 2, menghormati hak-hak antar sesama anggota masyarakat. Tidak membeda-bedakan suku. Nah, itu sila kedua, kata kelompok 2. Sekarang kelompok 3, Bayu, Kabila, Angga rela berkorban untuk kepentingan masyarakat. Bersatu ya, gotong royong, bersama-sama menjaga nama baik lingkungan. Kelompok 4, menyelesaikan masalah bersama-sama gotong royong dengan cara musyawarah dan melaksanakannya penuh dengan tanggung jawab. Hasil rumusan kelompok 5 nih Pak Firman bacakan. Harus adil sesama masyarakat, kata Zahira, kata Naura. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Harus adil. Tidak boleh tidak adil. Nah, jangan menyakiti orang lain, bagus itu, termasuk perilaku sila ke-5. Nah, inilah penutup pada pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya pelajaran kita hari ini. Nanti kalian silakan kerjakan tugas mandiri di lembar kerja ya, tugas mandiri di rumah. Nanti besok diperiksa. Siap? Siap. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.